Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di podcast literasi, yang dimana kali ini kita akan membahas salah satu tokoh pendidikan perempuan yang sudah tidak asing lagi, yaitu Raden Ajeng Kartini, yang dimana kita nih setiap tanggal 21 April gitu kan sering merayakannya. Kalau di Indonesia itu kan identik merayakannya itu dengan memakai konde ataupun kebaya. Ya saya nggak tahu esensinya, mungkin kalau di Indonesia hanya seperti itu ya. Tapi ada hal yang menarik, di Belanda itu dirayakan juga Hari Kartini, yang dimana itu merupakan sebuah penghargaan. Bahkan ternyata Kartini ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Belanda zaman dahulu ya. Hari ini pun orang mengenalnya karena memang terutama di 4 kota besar yang ada di Belanda itu memakai nama jalannya, yaitu Jalan Raden Ajeng Kartini gitu kan. Dan itu sangat familiar bagi masyarakat di Belanda. Nah, ini pun tentu tidak lepas dari pengaruhnya yang tidak hanya ada di Indonesia yang kita tahu hari ini, namun di beberapa negara pun seperti Belanda yang memberikan pengaruh dan juga dikenang. Oke, jadi langsung saja nih kita mulai dari mengenal Kartini. Jadi sosok Kartini ini, ia lahir di Mayong ya, Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Jadi Kartini ini lahir dari pasangan Aryo Sastroningrat dan ibunya Ngasirah, yang dimana dari keturunan ayah itu Kartini merupakan cucu dari Pangeran Aryo Condronegoro, waktu itu menjabat sebagai Bupati Demak ya. Lalu kemudian ia pun Kartini wafat pada tanggal 17 Desember tahun 1904 di usianya yang ke-25 tahun. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat ternyata ya dia meninggal masih di usia muda ya. Saya aja sekarang udah berumur 30 tahun ya. Jadi ya alhamdulillah buat teman-teman semua yang diberikan umur panjang, harus perbanyak introspeksi diri juga, dan juga mengenali diri serta memikirkan di usia kita yang sekarang ini, hal apa sih yang sudah kita berikan kepada orang terdekat, keluarga, bangsa dan negara. Sekalipun kalau misalkan kita belum bermanfaat bagi orang banyak, ya minimal kita tidak menyusahkan orang lain lah, seperti itu ya, kayak gitu. Nah, terutama nih yang muda-muda nih kan, masih muda, jangan banyak menyakiti pasangannya. Gitu, jangan sampai mantannya itu sakit hati ya, ditinggalkan ketika ketemu pacar yang baru gitu. Nah, jadi Kartini ini dia perempuan Jawa keturunan bangsawan, yang merupakan perempuan, bisa dikatakan perempuan yang pertama yang menyuarakan semangat emansipasi ya untuk kaum perempuan demi mendapatkan pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Karena memang kondisi masyarakat pada waktu itu ya, perempuan masih sangat minim dan sulit untuk mendapatkan pendidikan. Jadi peran Kartini ini sangat penting
untuk memajukan kehidupan bangsa dan untuk membuka mata bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama dalam pendidikan tentunya, ya dengan kaum laki-laki gitu. Jadi pengaruhnya pun ada ya, tanpa gerakan emansipasi yang terus diupayakan Kartini, ya perempuan yang ada di Indonesia ini belum tentu juga akan bisa menikmati kebebasan menerima pendidikan seperti sekarang, karena memang ya sejarah itu di masa lampau ada hubungannya, kaitannya dengan sekarang. Oke, nah ya silakan yang mau minum dulu nih, saya juga haus. Nah, ini di pembahasan kali ini saya ya banyak mengutip dari buku yang sangat tentunya sudah tidak asing lagi, yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Awalnya ya buku ini kumpulan surat-surat Kartini kepada sahabatnya di Eropa ya. Lalu kemudian surat-surat Kartini ini dikumpulkan oleh Mr. J.H. Abadenon, yang dimana waktu itu judulnya dalam bahasa Belanda. Adapun judulnya Door du Easternis Tutlatch. Nah, buku ini merupakan kumpulan surat yang kemudian diterjemahkan oleh Armin Pane ya. Armin Pane, dan jadilah judul buku itu Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini merupakan juga bukti sejarah perjuangan Kartini melalui tulisan-tulisannya dalam surat. Nah, selain berisi kisah kehidupan Kartini, ya buku ini juga banyak membahas mengenai cita-cita dan harapan tinggi Kartini mengenai pendidikan dan kebebasan. Kalau misalkan ya teman-teman baca nanti nih, jadi itu terlihat jelas bagaimana kuat dan besarnya keinginan Kartini itu untuk memajukan kaum wanita melalui pendidikan. Bahkan tidak hanya wanita ya, dalam konteks kebangsaan pun menunjukkan ya ingin dimajukan melalui pendidikan. Ya tentunya bukan hal yang mudah juga memiliki cita-cita mengenai pendidikan pada waktu itu. Terlebih ya cita-cita itu berasal dari perempuan yang dimana sangat terbatas dalam hal segi gerak serta pandangan dari masyarakat umum, termasuk orang-orang tua dan juga kaum bangsawan waktu itu. Nah, jadi Kartini ini sehingga menarik untuk kita bahas dalam podcast literasi tentang pendidikan yang dibawa oleh tokoh-tokoh perempuan. Oke, kita lanjut. Jadi setting sosial pada zaman Kartini ini tidak lepas daripada perjalanan hidup Kartini serta sejarah pada zaman itu. Karena memang tentunya dalam mengkaji pemikiran seorang tidak cukup hanya mengetahui gagasan ataupun quotes, kata-kata mutiara dari tokoh tersebut ya. Akan tetapi juga kita harus mengetahui latar belakang hidupnya, perjalanannya gitu kan, serta pendidikannya bahkan, sehingga kita tahu pola pikir seseorang itu terbentuk karena apa. Karena tentu ide itu ada ya, tidak berasal dari kehampaan perjalanan hidupnya, tapi ada unsur perjalanan hidupnya yang diisi dengan pengalaman, ilmu, dan juga pengaruh dari orang-orang terdekat. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa Kartini ini lahir dari pasangan Aryo Sosondingrat dan juga Ibu Ngasirah, yang dimana dari keturunan ayahnya Kartini ini merupakan cucu dari Pangeran Aryo Condronegoro, Bupati Demak waktu itu ya. Jadi kalau kita tarik, ternyata nasab Kartini ini bersambung dengan raja-raja di Jawa. Kalau dari nasab ibunya ataupun ibu kandung Kartini, itu ibu kandungnya putri dari pasangan Madirono
dan juga Aminah. Kalau misalkan kita kembali kepada masa zamannya kultur Starsel, Madirono ini ia bekerja sebagai mandor pabrik gula di pemerintahan Hindia Belanda ataupun Indonesia pada waktu itu. Jadi selain berprofesi sebagai mandor, jadi Madirono ini ia juga aktif dalam mengajar ngaji di daerah Jepara ya. Sedangkan Ibu Kartini ini ada yang namanya Ibu Tiri. Nah, Ibu Tiri ini yaitu ia diurus oleh ibu tirinya juga yang bernama Raden Ayu Wurjan, yang merupakan masih keturunan dari Raja Madura, dan juga kita tahu bahwa kerajaan Madura ini pun masih kental juga dengan dunia keislaman. Nah, kenapa sih ini Ayah Kartini memiliki 2 orang istri? Ya, hal itu dikarenakan untuk menjadi seorang bupati nih Ayah Kartini itu diharuskan menikah dengan seorang bangsawan juga. Nah, jadi istilahnya kalau ayahnya bangsawan, kemudian ia ingin menjadi bupati, maka istrinya harus bangsawan juga, selepel lah waktu itu. Ya, derajatnya di hadapan masyarakat waktu itu agar sama gitu kan, antara laki dan juga istrinya sama-sama keturunan bangsawan. Nah, oke, itu ya kira-kira latar dari keluarga Kartini. Namun ya tentunya meskipun kedudukan ibu kandungnya sebagai istri resmi, namun dalam kehidupan rumah tangga itu juga sangat memberikan banyak pengaruh. Nah, lalu pun Kartini ini ya tidak hanya anak tunggal, tapi ia memiliki saudara kandung kurang lebih ini ya 9 saudara. Nah, Kartini ini merupakan anak kelima. Di antaranya Kartini mempunyai saudara kandung yaitu Raden Mas Sosrokartono. Nah, ini kan jadi kenapa sih nggak ada Hari Kartono gitu kan, adanya Hari Kartini. Nah, ini ada nih kakaknya Kartini namanya Kartono gitu kan. Ya, jadi sekarang udah tahu nih. Ya, itu Raden Mas Sosrokartono ataupun yang dipanggil dengan Kartono. Dia seorang terpelajar juga. Sedangkan ada saudara tirinya yaitu Raden Mas Sosroningrat, serta ada Pangeran Sosrobusono yang menjadi bupati di Ngawi kalau tidak salah waktu itu. Lalu kemudian banyak lagi saudaranya, serta ya Kartini ini dalam beberapa tahap perkembangan jiwanya gitu. Kita awali dari masa kecilnya. Nah, jadi kita awali dari masa kecilnya yang dimana tentu ia mempunyai background pendidikan ya. Nah, background pendidikan Kartini ini ya, ia merupakan seorang wanita yang pernah sekolah di sekolah rendah umum milik Belanda. Jadi dia hanya ini ya sampai berumur 12 tahun saja menimba ilmu di sekolah Belanda. Lalu kemudian pengetahuannya yang luas dari mana sih? Ia sering membaca buku-buku terbitan Eropa dari kakaknya, baik itu Sosrokartono ataupun saudara kandung laki-lakinya yang lain, yang dimana setelah ia pulang sekolah, ia tidak terus langsung bersenang-senang ataupun bermain ya. Namun sore harinya pun ia masih belajar menyulam dan juga menjahit. Selain itu pun Kartini ini belajar Al-Quran pada guru ngaji perempuan awalnya gitu kan waktu itu. Namun ada hal yang menarik ketika ia mendapat pengajaran bahasa Arab. Nah, arti dan makna di Al-Quran itu tidak ia pahami, sehingga ini yang menimbulkan kritik pada dirinya gitu kan. Karena memang waktu itu penerjemahan Al-Quran dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi ya Kartini memandang
ketika saya belajar Al-Quran namun tidak paham arti dan maknanya, ini seperti halnya suatu hal yang gila gitu kan ya. Bagaimana saya bisa memahami agama ini? Nah, nanti ada kisahnya, ia bertemu seorang kiai yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kita mulai dari masa kanak-kanak kecil Kartini ya. Jadi masa-masa kanak ini dia seorang gadis yang lincah dan banyak akal, sehingga Kartini ini dipanggil Trinil ya. Nah, dipanggil Trinil ataupun Nil gitu oleh ayahnya Kartini. Nah, ini kasih sayang yang diberikan ayahnya itu melebihi anak-anak yang lain ya. Karena apa? Ya itulah sosok yang lincah dan juga banyak akal, biasa jadi perhatian gitu kan. Tidak hanya dari orang tua, ya mungkin kalau misalkan hari ini di sekolah pun siswa yang aktif, yang lincah, yang pintar, termasuk yang bandel juga, itu menjadi perhatian di kelas. Kalau teman-teman mungkin masuk kriteria yang mana nih, yang bandel, yang pintar, yang lincah gitu, apa yang mana nih kan? Nah, selain itu pun Kartini tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat teliti terhadap berbagai adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, sebagaimana anak umumnya pun Kartini juga mempunyai sebuah hobi ya. Tentu hobi Kartini ini mempunyai batasan-batasan yang ketat sebab ia hidup di dalam lingkungan kebangsawanannya yang dimana masih sangat kental dengan dengan adat dari keluarganya, yaitu adat feodalisme, kemudian patriarki dan juga kolonialisme. Nah, ini nih yang menyebabkan bahwasanya wanita itu sulit untuk mendapatkan pendidikan karena masih adanya adat feodalisme bagi ya, terutama pandangan terhadap perempuan yang ingin mendapatkan pendidikan kayak gitu. Nah, adat feodalisme ini ya diantaranya untuk apa gitu kan, perempuan sekolah tinggi-tinggi karena memang ujung-ujungnya ke dapur saja kayak gitu, hanya melayani suaminya saja. Nah, ini pandangan-pandangan adat feodalisme waktu itu kayak gitu. Lalu kemudian patriarki yang dimana ya ini akhirnya pihak laki-laki yang lebih mendominasi dalam kehidupan. Nah, serta adanya kolonialisme yang dimana masyarakat pribumi itu sulit untuk mendapatkan pendidikan, bahkan sekalipun anak bangsawan pun itu dia ada dalam tingkatan pendidikan yang di bawahnya, tidak disamakan. Oke, jadi hobi Kartini ini sangat unik juga. Ia senang mendengarkan musik ya, seperti musik gending Jawa dan gamelan. Nah, kemudian Kartini pun menekuni hobinya itu dengan semangat kayak gitu. Dan juga Kartini ini senang sekali membatik gitu, serta melihat pacuan kuda. Nah, bahkan suatu ketika ia pernah ini ya melihat dan juga menyaksikan pacuan kuda yang dikhususkan itu untuk perempuan gitu. Nah, Kartini ini pun mempelajari berbagai macam seni, diantaranya seni membatik sejak berumur 12 tahun, yang dimana di saat usianya dipingit ya oleh seorang pribumi kayak gitu. Dari hasil belajarnya ini, belajar batik kepada mboknya itu kan, mbok Dullah. Artinya ya Kartini pun waktu itu sudah mulai membuat studi dan membuat catatan serta memotret berbagai macam batik yang ada di Kadipaten serta ya termasuk orang yang sedang membatiknya. Nah, hasil karya catatan potret Kartini ini dijadikan bahan untuk penulis karangan tentang batik. Waktu itu ya karya Kartini ini diberi judul sebagai Handscript Jepara, dan ini yang menjadi
perhatian bagi pemerintah Belanda ketika ada pameran nasional untuk karya wanita. Wah, jadi memang bakatnya dalam hal menulis dan juga berkarya sudah ada gitu kan ya. Oke, ditambah lagi semangat Kartini untuk mendapatkan pendidikan itu ketika melihat kakaknya yang bernama Sosro Kartono yang bebas mendapatkan pendidikan. Namun ya tentu akhirnya masih sangat terbatas ya. Nah, makanya dalam bukunya Abandonon ini pun ya ada juga yang pro kontra gitu, terutama yang kontra bahwa sungguhnya ini ya sebenarnya menjadi penghalang juga bagi Kartini untuk dapat sekolah, karena memang waktu itu Kartini mendapat tawaran untuk sekolah di Belanda, namun Abandonon lah yang melarang ataupun yang menahan Kartini untuk tidak berangkat ke Belanda, sehingga ia tidak jadi ke Belanda kan. Itu sangat disesali juga ya kalau misalkan kita melihat cerita ataupun sejarah seperti itu. Nah, kita lanjut masa mudanya ya, yang tadi sudah dibahas bahwa ia belajar membatik, lalu kemudian di umur 12 tahun ini pun dia mulai dipingit ya, artinya memang sudah mulai hilang kebebasannya ketika mulai dipingit. Lalu ketika masa dewasa ia semakin matang pemikiran dan semakin luas bacaannya dari berbagai referensi dari Eropa, dan juga ia memiliki teman dari berbagai negara, sehingga disinilah ia melalui suratnya mendapatkan banyak teman. Adapun korespondensinya itu dimulai pada tahun 1899 sampai dengan 1904. Nah, kalau misalkan Kartini ini meninggal di umur 25 tahun gitu kan, ya artinya bisa dikatakan memang tidak lama perjuangannya dalam hal memberikan pengaruh besar terhadap pendidikan ini ya, wanita. Kalau misalkan kita hitung dari umur gitu. Sedangkan ya kalau misalkan kita tinjau dari korespondensi dirinya, korespondensi itu kan saling berkirim surat ya, yang dimana dimulai dari tahun 1904. Ini ya maksudnya dimulai dari tahun 1899 hingga 1904. Itu kan hanya berkisar berapa tahun gitu kan, hanya sekitar ya kurang lebih 5 tahun ya kan kayak gitu. Nah, ini tidak lama gitu. Jadi ya 20 tahun umurnya dihabiskan dengan masa kecil, lahir, masa kecil, kurang lebih itu ketika umur 12 tahun ia mulai dipingit, dan juga semakin dewasa tidak lama jatuhnya ia pun berkirim surat. Namun ya mungkin karena surat-surat yang dikirimnya ini memberikan pengaruh dan juga pandangan kepada pemerintah Hindia Belanda pentingnya gitu kan pendidikan bagi pribumi, karena kalau kita amati dalam tahun-tahun ini itu kan politik etis kalau tidak salah dijalankan sekitar tahun 1901. Nah, ini dijalankannya politik etis oleh Belanda ataupun balas budi ya, karena ada kritik juga dari beberapa tokoh di Belanda yang dimana pribumi ataupun masyarakat Hindia Belanda itu seharusnya tidak hanya diambil saja gitu kan hasil buminya ataupun ya bahasa ininya dijajah saja, tapi ya harus diberikan pendidikan. Namun ya sebetulnya sih kalau misalkan mendatangkan
tenaga ahli dari Belanda yang jauh, itu sangat mahal biayanya. Maka dari itulah diberikan politik etis agar terciptanya tenaga ahli murah dari pribumi gitu kan. Makanya diberikan politik etis, diberikan pendidikan, edukasi, transmigrasi, dipindahkannya masyarakat dari berbagai daerah, terutama dari Jawa dipindahkan ke daerah-daerah lain, dan juga pengairan irigasi, yang dimana pengairan ini pun petani yang harus mendapatkan air harus membayar ke Belanda. Nah, namun di sini ya konteksnya ternyata di tahun-tahun korespondensi ini edukasi yang diberikan Belanda itu mulai dilaksanakan tahun 1901. Lalu kemudian Kartini ini pun menikah pada 8 November tahun 1903 dengan Raden Mas Joyo Hadiningrat, seorang terpelajar. Dan ketika ia menikah pun beruntungnya itu suaminya sangat mendukung cita-cita Kartini dalam memberikan pendidikan kepada wanita. Nah, jadi ini antara suami dan istri sejalan ya. Wah, luar biasa nih. Makanya kalau misalkan cari jodoh, cari pasangan itu ya mudah-mudahan semuanya sejalan dan saling mendukung satu sama lainnya. Wah, luar bioskop nih ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sudah menikah ya Kartini. Nah, kita lanjut ke korespondensinya dengan sahabat penanya di Belanda dan juga Eropa. Jadi antaranya yang sangat terkenal dan juga berjasa dalam mengumpulkan tulisan-tulisan surat Kartini itu, ya diantaranya yang pertama adalah Mr. Abendanon, dan Nyonya Abendanon. Jadi ini suami istri saling berkirim surat dengan Kartini ya mengenai pendidikan. Lalu kemudian ada Nona Stella Jihandlar, hingga banyak ya teman-temannya yang ia dapatkan di Eropa sana, yang dimana saling berkirim surat dengan Kartini, bertukar pemikiran. Dan Kartini pun banyak juga bercerita tentang kondisi di Indonesia, masyarakat pribumi Hindia Belanda waktu itu. Adapun kalau kita tilik keadaan perempuan pada masa Kartini ini, jadi kita lihat dari salah satu suratnya kepada sahabatnya itu kan, Nona Jihandlar. Dia mengatakan dalam suratnya bahwa perempuan sepenuhnya patuh dan tunduk di bawah kekuasaan para kaum laki-laki. Jadi kondisi waktu itu para perempuan itu sangat tunduk pada kekuasaan kaum laki-laki ya. Tidak ada penolakan, dan kalau misalkan menentang pun adat dari feodalisme yang terjadi itu merupakan sebuah kesalahan gitu, dan dianggap di luar suatu hal yang wajar. Nah, ia lanjut mengatakan bahwa Kartini mengatakan, kami gadis-gadis masih terantai kepada adat istiadat lama. Hanya sedikitlah memperoleh bahagia dari kemajuan pengajaran itu. Kami anak perempuan pergi belajar ke sekolah, keluar rumah tiap-tiap hari. Demikian itu saja sudah dikatakan amat melanggar adat. Ketahuilah bahwa adat negeri kami melarang kelas gadis keluar rumah. Ketika saya sudah berumur 12 tahun, lalu saya ditahan di rumah saya, mesti masuk. Saya dikurung di dalam rumah seorang diri, sunyi, senyap, terasing dari dunia luar. Saya tiada boleh keluar rumah. Tidak boleh keluar ke dunia itu lagi bila tiada serta seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi kami. Ia dipilih oleh orang tua kami untuk kami, dikawinkan dengan kami,
sebenarnya dengan tanpa sepengetahuan kami. Jadi seakan ini garis hidup seorang perempuan itu, ya terutama kaum bangsawan waktu itu, anak-anak perempuannya sudah diatur hidupnya sedemikian, ia tidak boleh keluar rumah, kemudian juga ia di dalam kamarnya. Nah, terus pun ia pun dipilihkan laki-laki untuk dijadikan suaminya tanpa sepengetahuan, tanpa perasaannya, tanpa tahu laki-laki ini karakternya seperti apa. Lalu kemudian dinikahkan. Ya sehingga tidak heran kalau misalkan wanita pada waktu itu banyak yang sangat kecewa dan patah hati, sakit hati ya, ketika ia sudah dinikahkan, lalu kemudian lelaki itu pun mencari selir-selir wanita baru, amatlah sakit hatinya ya. Kayak gitu. Itu yang terjadi. Lalu kemudian banyak juga dari wanita-wanita yang dari kaum bawah yang ia ditinggalkan oleh lakinya, oleh suaminya, diceraikan masih muda, akhirnya ia pusing gitu kan ya, putus asa, pasrah, dan itu yang menyebabkan juga terjadinya pelacuran. Nah ini sempat dibahas juga oleh Dewi Sartika yang waktu itu kita bahas dalam podcast ya. Nah oke, lebih lanjut, surat-surat Kartini kepada Nona Jehandler itu, Kartini ini terlihat merasa terbebani dan juga gerah dengan berbagai peraturan adat yang mengekangnya. Sebagaimana ia mengatakan ya bahwa dan gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tiada akan sanggup lagi hidup di alam dunia nenek moyangnya. Sesungguhnya perempuan yang sebenarnya cerdas tiada mungkin merasa berbahagia dalam masyarakat Bumi Putra selama masyarakat itu tetap saja seperti sekarang. Jadi bagi wanita yang memang sudah pikirannya luas, cerdas, kritis seperti Kartini ini, ia tentu merasa terbebani dan juga gerah dalam pikirannya bahwa sebenarnya kondisi seperti ini tidak seharusnya terjadi, dan bahwa perempuan pun banyak hak-haknya yang harus diberikan. Dan itu pun terjadi ya di Eropa sana, yang dimana kan gerakan feminisme itu sudah mulai gencar di Eropa, dan perempuan-perempuan dari Eropa Belanda pun banyak yang terdidik serta mampu ya berperan dalam kehidupan kayak gitu, dan ia bisa menentukan nasibnya sendiri, bisa menentukan juga ya lelaki yang ia sukai gitu. Tidak hanya menerima saja, yang dimana kalau misalkan karakternya bagus sesuai dengan harapannya, yaitu ya bagus lah ya. Tapi kalau misalkan tidak, nah ini menjadi permasalahan bagi kaum wanita pada waktu itu. Ya alhamdulillah ya sekarang banyak perkembangan yang mengarah kebaikan, yang dimana ya perempuan ya bisa menentukan nasibnya sendiri ya, memilih pasangan dengan restu dari kedua orang tuanya tentunya ya. Jangan sampai nih kan mentang-mentang sekarang udah bebas, bener-bener bebas ya, tanpa sepengetahuan orang tuanya, belum menikah pun udah dibawa kemana-mana. Itu yang repot nih kan sekarang nih, karena saking bebas ya. Ya kebebasan sungguhnya, orang yang hidupnya benar-benar bebas sesungguhnya ia tidak berada dalam kebebasan gitu kan, kalau kata dalam filsafat moral itu. Karena memang kebebasan itu ya harus teratur kayak gitu ya.
Nah itu pun karena apa? Jangan sampai kebebasan itu justru malah merugikan orang lain. Ya kalau kita amati ya kebebasan sistem patriarki yang mengungguli sebagai laki-laki, akhirnya dia memperlakukan perempuan itu sebebas-bebas ya seenaknya. Nah itu kan akibat kebebasan yang berlebihan juga sebetulnya, merasa dia lebih tinggi dan juga keputusannya itu ya bersifat harus gitu. Jadi akhirnya tindakannya bebas nilai dan merugikan. Nah ini yang gak bagus. Nah lalu kemudian ya disinilah cerdasnya Kartini itu ketika ia mampu menangkap sebuah pengetahuan, pendidikan, lalu kemudian ia refleksikan dengan fenomena yang terjadi pada masyarakat, sehingga ia harus mampu melaju ke depan dan memberikan pengaruh kepada masyarakat. Karena memang kondisinya ia tidak bisa kemana-mana, akhirnya ia hanya bisa berkirim surat, dan itu memberikan pengaruh yang dahsyat kepada ini ya teman-temannya di Belanda, sehingga ya wafatnya dia gitu, tidak adanya dia dan juga sulit bertemunya dengan Kartini dan jarak, akhirnya tulisan-tulisan surat ini dibukukan. Nah ini yang mungkin menjadi pertimbangan kenapa juga pengaruh Kartini ini harus kita refleksikan, kita maknai ya, tidak hanya sebatas memakai konde saja itu di hari Kartini. Oke, semangat seperti ini kan tentu butuh pembelajaran yang rutin, semangat dan juga refleksi yang tinggi ketika melihat keadaan. Kita kadangkala tahu pengetahuan namun tidak bisa merefleksikan keadaan dan juga tidak mampu bergerak ketika kita menyadari keadaan itu ada suatu hal yang salah. Nah, banyak hal ketakutan yang dimana itu mengekang kita. Nah ini akhirnya ia menjadi apatis hari ini kan gitu. Nah, namun bagi seorang yang memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa kritis dan juga kepedulian yang besar terhadap kaumnya, Kartini akhirnya dia memikirkan lalu kemudian bergerak dalam bentuk karyanya, tulisannya gitu, memberikan pengaruh. Nah, walaupun memang ia merasa terbebani dan juga gerah dengan berbagai keadaan dan juga peraturan adat yang mengekangnya. Lalu Kartini pun menceritakan usaha untuk melawan adat pinggitan yang harus dijalani kepada ini ya temannya. Ia bercerita kepada Nyonya Abendanon melalui suratnya, yaitu Kartini menceritakan bahwa ia memohon kepada ayahnya agar diizinkan bersama-sama dengan anak laki-laki pergi ke Semarang untuk bersekolah di HBS ya, sekolah Belanda. Ia akan selalu belajar giat sehingga orang tuanya tidak akan mengeluh tentangnya. Ia berlutut di hadapan ayahnya dengan tangan terkatup di atas lututnya, dengan keinginan yang besar. Mata kanak-kanaknya ditengadahkan dalam ketegangan yang cemas. Serasa putus nafas ia menanti jawaban sang ayahnya. Sambil membelai-belai, ayahnya mengelus-ngelus kepala yang kecil hitam. Jarinya menyingkap rambut yang tak beraturan dari dahi si kecil, dan perlahan-lahan tetapi pasti keluar dari mulutnya, tidak. Nah ini fenomena yang terjadi ketika seorang anak perempuan yang dilihat Kartini itu ya meminta kepada ayahnya untuk bersekolah di HBS Semarang. Lebih lanjut, Kartini mengatakan anak itu melompat. Ia tahu arti tidak yang diucapkan ayahnya. Ia lari dan masuk kolong tempat tidur. Ia ingin bersembunyi seorang diri saja, bersedih hati dan berseduh sedang tak henti-henti. Ini bagaikan seorang anak ya yang mempunyai keinginan yang luhur dan juga cita-cita yang tinggi, namun ketika ia menyampaikan kepada orang tuanya justru malah tidak mendukung. Nah sehingga menyebabkan adanya perasaan yang sangat sedih dan juga perasaan yang seduh di dalam hatinya ya, yang dimana
harapannya, cita-citanya itu yang ia ingin raih, ia dapatkan, tidak kesampaian hanya karena ego dari ya ayahnya itu. Dan juga ayahnya pun menolaknya karena memang ya aturan adat Pingitan itu tadi. Ya, wanita ini ingin melawan adat Pingitan yang dimana ia belum mau menikah, belum mau dipingit. Ia masih mau ingin belajar. Namun karena peraturan adat Pingitan ini, ya umur 12 tahun itu udah dipingit. Akhirnya anak itu pun tidak jadi sekolah, dan ia hanya belajar keterampilan untuk menjadi istri saja. Nah, ini sangat menyedihkan kalau misalkan kondisi seperti ini dan kita hidup pada masa itu. Bayangkan nih. Nah, inilah perjuangan yang dihadapi oleh Kartini ya pada masanya. Ya, banyak hal-hal yang harus kita maknai, kita resapi dalam kehidupan para tokoh ini, karena memang ya dia berjuang itu tidak hanya sebatas berjuang dengan pikiran tenaganya saja, namun berjuang dengan hati, kan seperti itu. Nah, oke, lebih lanjut kita tahu bahwa Kartini ini lebih banyak membaca pengetahuan buku-buku yang terbitan dari Eropa yang dimiliki oleh saudaranya sendirinya. Nah, ia pun merasa agak sedikit kecewa kepada guru ngaji perempuannya, yang dimana Kartini ini tidak mengetahui makna Al-Quran, sehingga ia merasa kecewa. Hal itu pun terlihat dalam suratnya Kartini kepada temannya Nona Jehandelar ya sekitar tahun 1899, yang dimana Kartini mengatakan Al-Quran terlalu suci untuk diterjemahkan dalam bahasa apapun juga. Di sini orang juga tidak tahu bahasa Arab. Di sini orang diajari membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Saya menganggap hal itu pekerjaan gila, mengajari orang membaca tanpa mengajarkan makna yang dibacanya. Sama halnya seperti kamu mengajar saya membaca buku bahasa Inggris yang harus hafal seluruhnya tanpa kamu terangkan kepada makna kepada saya. Kalau saya mau mengenal dan memahami agama saya, maka saya harus pergi ke negeri Arab untuk mempelajari bahasanya di sana. Walaupun tidak saleh, kan boleh juga jadi orang baik hati. Bukankah demikian, Stella? Ya, jadi memang ya logika Kartini ini di sini main ya. Ia menganalogikan juga kita nih belajar bahasa Inggris dengan cara menghafal bahasa Inggris tapi tidak diajarkan artinya, gitu kan? Artinya, nah, ini sama aja, kita hanya tahu sebuah kata tapi tidak tahu artinya untuk apa, gitu kan, kayak gitu. Nah, sedangkan ya bahasa itu ia memiliki sebuah makna yang dimana makna itu mempunyai tujuan dalam kehidupan, kan kayak gitu. Misalkan kata petunjuk, terus kemudian nasihat, lalu kemudian kata perintah, larangan. Nah, ketika ini diajarkan Al-Quran namun tidak tahu makna yang dibacanya, itu kan akhirnya menjadi kegambangan dalam diri Kartini. Apalagi ia seorang yang kritis, yang dimana setelah dia mengetahui ini ya bahasa-bahasa Inggris yang ia bacanya dalam buku-buku Eropa, ya dia merasa ada perbedaan, kan seperti itu. Ketika membaca buku Eropa dia tahu artinya, tahu maknanya, tujuannya, namun ketika baca Al-Quran tidak jadi diajarkan artinya bahasa Arabnya, ya dia akhirnya nggak tahu dan nggak memaknai apa yang ia pelajari. Nah, karena memang pada waktu itu pun banyak kayak para ulama itu yang dilarang untuk menerjemahkan Al-Quran itu sendiri oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi ya kondisinya seperti itu, sehingga menimbulkan kritik juga dari Kartini. Nah, oke. Namun ya gayung bersambut kata terjawab, kegelisahan kritik Kartini ya terhadap apa yang ia pelajari tentang Al-Quran, yang dimana ia ingin tahu artinya, akhirnya terjawab. Yaitu suatu ketika
ini ada pertemuan dengan Kiai Soleh Darat Semarang. Nah, ini terjadi di kediaman Pangeran Aryo Hadiningrat. Waktu itu sedang mengadakan sebuah acara pengajian bulanan. Nah, Kartini pun hadir dalam pengajian itu ya. Ia menyaksikan Kiai Soleh Darat menyampaikan kajian mengenai tafsir Al-Fatihah ya. Nah, ketika Kartini ini hadir dalam pengajian Kiai Soleh Darat, akhirnya ia mengetahui makna dari Al-Fatihah itu, surah Al-Fatihah. Sebagaimana ia menuliskan dalam suratnya, selama ini Al-Fatihah gelap bagi saya tidak mengerti sedikit pun maknanya. Tetapi sejak hari ini, ia menjadi terang benderang sampai kepada makna tersiratnya. Sebab Kiai telah menerangkannya dalam bahasa Jawa yang saya pahami. Ya, akhirnya dari pertemuannya dengan Kiai Soleh Darat ini dan perbincangannya yang tadi disampaikan kepada Kiai Soleh Darat pada tahun 1902, Kartini diberikanlah sebuah kitab tafsir yang berjudul Faid al-Rahman fi Tarjamah. Ini tafsir kalam dari Kiai Malik Ad-Dayan bersama dengan Kiai Soleh Darat serta kiai yang lainnya. Nah, disinilah akhirnya Kartini tertarik kepada Al-Quran kembali karena ia tahu maknanya, dan bahkan ia mengatakan bahwa hari ini ya menjadi terang benderang sampai kepada makna tersiratnya dalam surah Al-Fatihah. Wah, ini luar biasa ya. Jadi ada sebuah rasa kebanggaan dan juga ini ya rasa kesenangan bagi dirinya dan juga kekagumannya terhadap Al-Quran itu sendiri ketika Kiai Soleh Darat ini menyampaikan tafsir dari Al-Fatihah itu, makna dari Al-Fatihah itu. Dan ini memang Kiai Soleh Darat ini bukan orang biasa ya, jadi merupakan tokoh yang sangat berperan juga bagi kehidupan masyarakat waktu itu serta berpengaruh kepada tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, oke, kita lanjut. Jadi kalau misalkan kita ringkas dari beberapa kutipan yang ada dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang, serta ada lagi satu buku yang ditulis oleh Pramudia, kalau tidak salah bukunya yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja. Jadi saya nih dalam esensinya ya, konsep pendidikan Kartini itu yang pertama, perempuan itu tempat pendidikan pertama. Nah, ini dituliskannya dalam surah kepada Nyonya Oping Suir pada tahun 1900, di mana dalam suratnya ia mengatakan, karena pada haribaan si ibu itulah manusia itu mendapatkan pendidikannya yang mula-mula sekali. Oleh karena di sanalah pangkal anak itu belajar merasa, berpikir, berkata. Dan didikan yang pertama-tama sekali pastilah amat berpengaruh bagi penghidupan seseorang. Jadi jelas nih, Kartini sudah menyadari dan juga sudah mengetahui bahwa ya pendidikan yang pertama itu adalah ada di si ibu. Nah, di si ibu nih, ia yang mengajarkan rasa, berpikir dan juga berkata. Jadi bahasa ibu kan adalah istilah bahasa ibu hari ini. Dia mengajarkan yang bahasa itu kepada anaknya. Lebih lanjut dalam suratnya kepada Nyonya Abarandon, Kartini mengatakan, dari perempuanlah pertama-tama manusia itu menerima didikannya. Di haribaannya lah anak itu belajar merasa dan berpikir, berkata-kata, dan makin lama makin tahulah saya bahwa didikan yang mula-mula itu bukan tidak besar pengaruhnya bagi kehidupan manusia di kemudian harinya. Dan betapakah
ibu Bumi Putra itu sanggup mendidik anaknya bila mereka itu sendiri tidak berpendidikan. Jadi di sini Kartini ingin menyampaikan bahwa ya Bumi Putra, baik ya laki-laki perempuan gitu, akan besar, akan menjadi seorang yang tangguh, optimis, dan seorang tokoh yang sangat terkenal dan memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, khalayak ramai, termasuk dalam memperjuangkan kemerdekaan masyarakat pribumi itu, dan juga berpendidikan itu karena apa? Ada peran wanita, ibu. Nah, jadi ibu yang berpendidikan, yang berkualitas akan menumbuh kembangkan seorang anak yang berkualitas juga. Ini logikanya berarti di sini sudah sampai kepada bagaimana mungkin ibu dari anak-anak pribumi kita menghasilkan seorang keturunan yang cerdas gitu, yang baik, yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan manusia jika ibunya sendiri tidak terdidik, tidak berpendidikan. Nah, tidak tahu bagaimana membesarkan anaknya menjadi seorang yang nantinya dapat memberikan pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Wah, ini luar biasa nih ya. Nah, itu pentingnya pendidikan bagi perempuan, karena ia tempat pendidikan pertama, madrasah pertama, lalu kemudian juga ia yang mengajarkan dan juga merawat anak gitu. Nah, serta ia pun yang memberikan pikirannya, kecerdasannya. Ya itu tadi, kalau misalkan kurang berpendidikan ya akhirnya nurut aja, ketika misalkan lakinya pun kurang berpendidikan ataupun terlalu patriarki dan terikat dengan adat feodalisme, udah gak usah sekolah, gak usah belajar, nanti ujung-ujungnya kamu mengurusi dapur saja. Nah ya akhirnya anak pun mengikuti jalur takdir yang ditentukan dan juga diberikan oleh orang tuanya, udah gak usah sekolah. Nah kayak gitu. Nah maka dari itu kesadaran akan pendidikan ini, Kartini melihat bahwa bukan bermaksud untuk membuat wanita itu sama dengan laki-laki, tidak, tapi anak Bumi Putra ini akan memberikan pengaruh yang besar nantinya ketika sudah besarnya jika ia diberi pendidikan yang baik oleh ibu yang terdidik. Nah, esensi yang ingin disampaikan kan seperti itu. Lalu kemudian esensi konsep pendidikan yang kedua itu perempuan soko guru peradaban ya. Ini pun saya ambil dari beberapa artikel dan juga hasil penelitian tentang Kartini dalam bukunya. Nah dalam kutipannya ya, surat Kartini kepada Abendanon, dikatakan Kartini bahwa dari semenjak dahulu, kemajuan perempuan itu menjadi pasal yang paling penting dalam usaha memajukan bangsa. Kecerdasan pikiran penduduk Bumi Putra tiada akan maju dengan pesat bila perempuan itu ketinggalan dalam usaha itu. Perempuan jadi pembawa peradaban. Nah ini dari mulai anak itu ia harapannya dididik oleh ibu yang berpendidikan, sehingga ketika ibunya bisa mendidik anaknya dengan bekal pendidikannya, yang tahu membesarkannya dan juga tahu bagaimana membentuk anak ini menjadi seorang tokoh yang berpengaruh dengan kecerdasan sikap, pikiran, dan perkataannya, kelak usaha-usaha dalam memajukan bangsa ini itu berawal dari perempuan, sosok perempuan yang dapat menopang ataupun menjadi pembawa peradaban. Lebih lanjut dikatakan Kartini bahwa perempuan itu jadi soko guru peradaban bukan karena perempuan yang dipandang cakap untuk itu, melainkan karena saya sendiri yakin sungguh
bahwa dari perempuan itu pun mungkin timbul pengaruh yang besar akibatnya dalam hal membaikkan maupun memburukkan kehidupan, bahwa dialah yang paling banyak membantu memajukan kesusilaan manusia. Wah, ya perempuan itu membawa dampak yang sangat besar dalam hal segi kesusilaan manusia ya. Jadi mengenai tutur kata, tingkah perilaku manusia itu apabila diajarkan oleh perempuan yang tahu adab, tahu akhlak, kemudian tahu bagaimana cara berbicara kepada orang lain yang lebih tua, yang lebih muda, dengan tutur kata yang sopan santun, kemudian pengetahuannya yang luas, dan juga tahu bagaimana metode mengajarkan, melarang, dan memperbolehkan anak. Nah, sehingga ini akan menjadi sebuah modal itu, dan juga menjadi sebuah kekuatan bagi tumbuh kembangnya peradaban. Dan ini pun merupakan pengaruh yang besar akibatnya dalam hal membuat kebaikan bagi sebuah peradaban bangsa. Nah, begitupun kalau misalkan ya nggak ngerti cara ngomong ke anak, itu kan ya, cara ngomong ke anak disamakan dengan cara ngomong ke teman ataupun ke sepantarannya kayak gitu. Misalkan ibunya lagi di dapur, nah ia minta tolong ke anaknya, manggil nak gitu kan, teriak-teriak kesini. Nah, akhirnya anak itu pun meniru ketika ia punya adik, memanggil adiknya dengan teriak-teriak. Nah, kayak gitu. Terus kemudian anak itu menolak untuk membantu orang tuanya, diomelinnya dari jauh lagi. Kamu ini bukannya bantu, malah main-main. Wah, nanti pun dia ikut gitu kan. Ketika adiknya menolak, ya kakaknya pun berkata seperti itu kepada adiknya. Nah, kemudian tutur kata pun ketika di hadapan seorang anak itu tidak halus, ngomongnya kasar, ya anak itu pun meniru, berkata yang kasar, yaitu tidak halus. Akhirnya ya karena dia tidak tahu lawan bicaranya itu kepada orang yang lebih tua harus seperti apa ngomongnya, ya dia kasar aja sudah gitu kan. Ini makanya sangat penting perempuan itu berpendidikan. Nah, ini yang dilihat oleh Kartini seperti ini, yang ingin dia tangkap dari esensi pemikirannya mengenai kenapa wanita itu harus mendapatkan pendidikan. Wah, ini luar bioskop nih ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga itu mendidik budi dan jiwa. Di peran perempuan ini mendidik budi dan jiwa juga. Jadi suratnya kepada Nyonya Abendanon, ia mengatakan bahwa pendirian saya, pendidikan itu ialah mendidik budi dan jiwa. Nah, jadi kata Kartini kepada Nyonya Abendanon melalui suratnya, ia mengatakan bahwa pendirian saya, pendidikan itu ialah mendidik budi dan jiwa. Rasa-rasanya kewajiban seorang pendidik belumlah selesai jika ia hanya baru mencerdaskan pikiran saja. Belumlah boleh dikatakan selesai, dia harus juga bekerja mendidik budi meskipun ada hukum yang nyata mewajibkan berbuat demikian. Perasaan hatinya yang mewajibkan berbuat demikian, bahwa tahu adab dan bahasa serta cerdas pikiran belumlah lagi jadi jaminan orang hidup susila, ada mempunyai budi pekerti. Nah, ia pun menyadari bahwa pendidikan itu mendidik budi dan jiwa. Nah, jadi cerdas pikiran, pengetahuan itu tidak menjamin ataupun belum menjadi jaminan bahwa orang itu akan hidup baik dan juga mempunyai budi pekerti.
Nah, maka disinilah ia menyampaikan pemikirannya kepada Nyonya Abendanon, ya luar biasa nih, ya bahwa mendidik budi dan jiwa itu sangat penting. Nah, dan juga pendidikan itu yang hanya mencerdaskan pikiran saja belum selesai. Nah, kalau misalkan hanya mencerdaskan pikiran namun susilanya belum diberikan, nah maka kalau misalkan ia mempunyai sifat merusak itu, maka kerusakan yang ditimbulkannya pun akan semakin besar. Ya, ini sebenarnya juga memberikan pandangan mungkin ya kepada Nyonya Abendanon dan juga pemerintah Hindia Belanda, ya bahwa cerdas pikiran namun susilanya ingin menguasai wilayah Hindia Belanda, ya itu nggak bagus juga gitu kan. Ya, itu contohnya. Tapi ketika budi dan jiwanya itu baik, ya maka konteksnya bukan menjajah kan, seperti itu. Nah, oke. Lalu pun ini disambung lagi dengan suratnya gitu kepada Tuan Abendanon selanjutnya, di mana Kartini mengatakan, "Wahai, itulah sebabnya maka aku berkehendak jika mendidik anak haruslah juga diusahakan mendidik watak, yakni yang terutama haruslah juga diusahakan ialah memperkukuh rasa kemauan anak yang dididik itu. Rasa kemauan itu wajiblah dibesar-besarkan oleh pendidikan terus dan menerus." Nah, jadi tidak hanya cukup mendidik anak itu hanya diberikan pendidikan serta diberikan pengajaran saja, namun harus juga kita kokohkan, kita motivasi rasa kemauan anak itu untuk belajar. Nah, jadi rasa kemauan itu, motivasi itu harus diberikan secara besar kepada anak melalui pendidikan yang diberikan. Dan itu dilaksanakan secara terus menerus, karena memang tujuannya ya agar nggak bosan lah kan gitu. Kalau misalkan belajar terus tapi istilahnya motivasinya kurang dan pendekatannya pun kurang, ya akhirnya pembelajar itu menjadi membosankan juga ya. Nah, itu habis belajar ulangan ya. Besok-besok ya belajar hanya untuk ulangan kan kayak gitu. Nah, dia tidak ada makna yang didapat dari hasil pembelajaran. Namun ketika dimotivasi bahwa ya tujuan belajar itu, tujuan akhir dari pengetahuan itu kan adalah tindakan gitu. Jadi harus diamalkan dan juga memberikan manfaat kepada orang lain, serta ketika sudah mulai bosan pembelajaran, ya kan kalau kita kan hari ini ada ice breaking, ada games. Nah, itu yang penting juga gitu. Jadi harus diberikan motivasi, memperkukuh rasa kemauan anak yang dididik itu agar ia semangat terus untuk belajar. Nah, ini pemikirannya sampai ke situ ya. Jadi ya luar biasa ini. Lalu kemudian pandangannya mengenai pendidikan kesetaraan gender terlihat dalam surat Kartini kepada Nona Jihandelar, yang dimana Kartini mengatakan, "Kaum muda masa sekarang tiada pandang laki-laki ataupun perempuan. Wajiblah berhubungan." Maksudnya berteman ya. Masing-masing sendiri-sendiri memang dapat berbuat sesuatunya akan memajukan bangsa kami. Tetapi apabila kita berkumpul bersatu, mempersatukan tenaga, bekerja bersama-sama, tentu usaha itu lebih besar hasilnya. Bersatu kita kukuh teguh. Jadi harus ada kerjasama antara laki-laki dan juga perempuan untuk memajukan bangsa ya. Ya memang mungkin kalau misalkan pandangan Kartini ini kemajuan bangsa itu diusahakan oleh laki-laki, yaitu ada pengaruhnya juga. Namun ketika kemajuan itu dibantu juga oleh perempuan dan laki-laki itu saling bekerja sama, berkumpul bersatu untuk memajukan bangsa, yaitu maka itu hasilnya akan lebih besar juga. Ya
Jadi istilahnya ada yang berjuang di luar, ada yang berjuang mendidik di dalam lingkungan rumahnya, dan juga banyak hal-hal yang bisa dilakukan sebetulnya ketika laki-laki dan perempuan ini bersatu untuk memajukan bangsa, dan itu pun hasilnya akan lebih cepat dan juga lebih besar. Pesannya itu bersatu kita kokoh teguh. Oke, jadi harus benar-benar bisa diimplementasikan, terutama dalam hari ini kan kayak gitu. Nah, konteksnya ya bisa di dalam lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah serta masyarakat, masing-masing dapat berperan kayak gitu. Lalu kemudian lebih lanjut ia pun mengatakan pandangannya mengenai pendidikan kepada Tuan dan Nyonya Anton. Ia mengatakan bahwa saya di sisi suami saya lekas dan lebih mudah mencapai hati bangsa dan pendidikan lanjut juga. Ini menjelaskan bahwa persatuannya itu dan juga pemikirannya bahwa laki-laki dan perempuan ketika bersatu hasilnya menjadi lebih baik, lebih besar, lebih cepat. Itu karena memang tidak hanya sebatas pemikirannya saja, namun ketika ia menikah pun kan dengan suaminya mendukung cita-cita dan juga pemikiran Kartini ini. Jadi itu yang dirasakan dan ia pikirkan juga. Maka dari itu ia mengatakan dalam suratnya ya kepada temannya, yaitu bahwa ya adanya suami di sampingnya itu ya membantu itu ya kan ya. Dia lebih mudah mencapai hati bangsa dan pendidikan lanjut juga. Ini kan, ini jadi artinya bisa dijadikan contoh lah kan seperti itu. Oke. Lalu konsepnya mengenai pendidikan Cinta Tanah Air pun ia tuliskan juga dalam suratnya kepada Nyonya Abendanon tanggal 10 Juni tahun 1902. Kartini mengatakan dalam suratnya bahwa kami sekali-kali tiada hendak menjadikan murid-murid kami jadi setengah orang Eropa atau orang Jawa Belanda-Belandaan. Maksud kami dengan mendidik bebas ialah terutama sekali akan menjadikan orang Jawa itu orang Jawa yang sejati, orang Jawa yang berjiwa karena cinta dan gembira akan tanah air dan bangsanya, yang senang dan gembira melihat kebagusan bangsa dan tanah airnya dan kesukarannya. Wah, ini pendidikan cinta tanah air. Jadi walaupun memang Kartini ini sering membaca buku-buku Eropa, buku-buku Belanda, dan juga saling berkirim surat dengan temannya di Belanda dan juga Eropa, ya bukan berarti ia ingin menjadikan dirinya ataupun muridnya ataupun anak bangsa ini menjadi setengah orang Eropa ya, ataupun orang Jawa Kebelandaan, ataupun ya dulu ya disebutnya ini londo ireng, jadi Belanda berambut hitam gitu kan ya. Nah, ataupun dalam istilah Soekarno itu Belandis ya, orang-orang yang lebih mencintai literatur bangsa Belanda ataupun Eropa dibandingkan mencintai bangsanya kan kayak gitu. Namun justru ya, tujuannya dengan adanya pendidikan kepada masyarakat pribumi ini agar ia menjadi seorang pribumi yang utuh, menjadi orang Jawa yang utuh, yang sejati, yang cinta tanah airnya, bangsanya, dan juga senang serta gembira melihat kebagusan tanah air dan bangsanya. Nah, jadi cerdas dalam tanah airnya gitu kan, sesuai kecerdasannya itu sesuai dengan karakteristik bangsanya serta ini ya letak geografisnya kan seperti itu. Jadi nggak gaya-gayaan ke barat-baratan kayak gitu. Ya itu memang esensi pendidikan kebangsaan itu memang seperti itu. Pendidikan yang dimana konsep-konsep kebangsaan yang terletak dalam sebuah letak geografis Indonesia, nah serta membawa sifat daripada
bangsanya itu yang tinggal di wilayah itu sendiri. Nah, ataupun nation ya, terdiri dari wilayah dan juga rakyatnya, gitu. Dengan karakteristik itu yang harus ditimbulkan, dan juga pendidikan pun yang harus disesuaikan dengan karakteristik bangsanya. Nah, bukan ikut-ikutan. Kalau misalkan kita ikut-ikutan, ya jatuhnya ketika kita punya permasalahan dalam tanah air sendiri, bangsa sendiri, ya kita seumpama orang yang kehilangan kunci di rumah sendiri, nyari kunci ke rumah orang lain, itu kan gak ketemu. Nah, maka dari itu ya permasalahan-permasalahan dalam bangsa ini, di tanah air kita ini, ya kuncinya ada di kita sendiri. Nah, artinya pendidikan pun sama. Bagaimana pendidikan ini sesuai dengan bangsanya, sesuai dengan rakyatnya, yang dapat mengangkat harkat martabat hidup bangsanya, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita apa-apa semuanya diambil dari barat Eropa, tanpa kita saring, tanpa kita pilih yang mana yang cocok, yang sesuai, kita tanamkan sekaligus, nah akhirnya berentangan dengan kondisi dari bangsa kita, wilayah tanah air kita. Nah, kan seperti itu. Oke. Lalu kemudian seiring perkembangan waktu, akhirnya ada perubahan pemikiran Kartini, yang dimana kita tahu bahwa ya sebelum mengenal Islam lebih baik, ya mengenai tafsir dan juga arti dari Al-Fatihah, ini mungkin ya Kartini sering membaca literatur Barat, ataupun mengagungkan bagaimana pendidikan Barat, dan terlalu pesimis dengan pendidikan yang akan coba Kartini bangkitkan dalam negerinya. Ini perasaan pesimis ini kan dapat dilihat bagaimana kritiknya terhadap pengajaran Al-Quran yang diberikan guru perempuannya kepadanya. Namun lama-kelamaan perasaan pesimis ini berubah menjadi optimis. Nah, terbukti dalam suratnya kepada Nyonya Opingsur, dikatakan bahwa ada cahaya menembus sampai kepada kami, cahaya murni kudus, seolah-olah kami mendapat sempena, kami tiada merasa takut, tiada merasa gentar lagi, telah damai hati kami telah percaya. Aduhai, alangkah dinanya kami, alangkah rendahnya, besar harapan kami, moga-moga datang juga ketikanya. Kami hidup bukan untuk keperluan kami saja, melainkan untuk semangat di dalam hati kami, bukan bahagia yang riang gembira, yang terasa mengharu biru hidup di dalam diri kami, melainkan sukacita, kesyukuran, karena kami telah mendapat, setelah melalui kebimbangan yang tidak putus-putusnya, kehilangan percaya, dan setelah menempuh kesukaran dunia, kami pun tibalah di tempat yang dituju. Nah, ini yang dapat saya katakan ialah bahwa kami sangatlah berbahagia oleh karena itu, hingga kami menjadi lebih bagus rupanya, dan usaha cita-cita kami lebih murni adanya. Pada waktu kemudian ini amatlah jauhnya kami dari cahaya itu, padahal sangat dekat letaknya, senantiasa bersama-sama kami di dalam diri kami. Nah, ini dia artinya ya mulai tahu bahwa ternyata ya kebaikan, ya kesucian, ataupun suatu hal yang sifatnya cita-cita mulia itu ya ia mulai dapatkan, ia mulai ketahui ya bahwasanya ya Allah itu memang sangat dekat kan gitu. Nah, cita-cita yang murni adanya, nah kemudian cahaya itu ya sangat dekat letaknya, tidak jauh dari dirinya. Nah, kan seperti itu. Oke, lalu lebih lanjut, banyak kegelisahan yang ia rasakan dalam dinamika kehidupannya, yang dimana akhirnya kegelisahan itu terjawab ya ketika ia semakin dekat dengan Allah, dengan Tuhan, dengan agama, yang dimana
kalau kita lihat ya suratnya kepada Tuan Abendanon, itu ia mengatakan bahwa tetapi sekarang ini kami tiada mencari pelipur hati pada manusia, kami berpegangan teguh-teguh pada tangannya. Maka hari gelap gulita pun menjadi terang benderang, dan angin ribut pun menjadi sepoi-sepoi. Lebih lanjut, kerap kali saya berseru kepada orang lain, janganlah berputus asa, dan janganlah menyesali untung, janganlah hilang kepercayaan hidup. Kesengsaraan itu membawa nikmat. Tidak ada yang terjadi berlawanan dengan rasa kasih. Yang hari ini serasa kutuk, besoknya ternyata rahmat. Cobaan itu adalah usaha pendidikan Tuhan. Nah, jadi ia semakin dekat dengan Allah ya. Ia semakin mengenal agama, semakin mengenal Tuhannya, dan ia curahkan juga apa yang menjadi perasaannya, pemikirannya, pengalamannya kepada temannya di Belanda sana, kepada Tuan Abendanon. Nah, ternyata ya akhirnya ia menemukan sebuah titik terang dan tidak bergantung lagi kepada manusia akan kegelisahan dirinya. Nah, ini kan jadi luar biasa ya. Memang kegelisahan itu ketika kita sudah jauh dan juga sudah banyak kegelisahan, maka ya kembalilah kepada Allah gitu kan, kepada pencipta alam semesta ini, kondisi ini gitu kan, kembali kepada agama. Nah, itu esensi daripada pemikiran, perkembangan dari pemikiran Kartini, yang dimana ternyata memang dinamika kehidupan, pikiran yang dialami itu, dan juga ketika kita menggantungkan harapan kepada manusia ya tidak ada habisnya, dan juga banyak kesengsaraan, kekecewaan. Nah, namun ketika kita menggantungkan harapan kita dan juga menggantungkan pelipur hati kita kepada Allah, kepada Tuhan ya, maka itu akan menjadi sebuah jalan yang terang kan, seperti itu. Dan ternyata ya sekalipun sengsara itu ternyata membawa nikmat ya, karena kita semua ya berpasrah diri kan, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, terakhir ada kata-kata yang dimana masih dalam tulisan Kartini mengenai pendidikan, yang mengatakan bahwa kami sekali-kali tiada hendak menjadikan murid kami jadi setengah orang Eropa, orang Jawa kebelandaan. Maksud kami dengan mendidik bebas ialah maksudnya ya terutama sekali akan menjadikan orang Jawa itu orang Jawa yang sejati, orang Jawa yang berjiwa karena cinta dan gembira akan tanah air dan bangsanya, yang senang dan gembira melihat kebagusan bangsa dan tanah airnya dan kesukarannya. Jadi kita dalam konteks pendidikan bahwa mendidik bangsa ini menjadikan orang-orang bangsa Indonesia ini menjadi bangsa Indonesia yang sejati. Jadikan suku di Indonesia ini menjadikan suku yang sejati. Tidak menjadikan ia ke barat-baratan, ke Eropa-Eropaan ataupun lainnya akan seperti itu. Jadi pada esensinya itulah jati diri bangsa itu ketika kita menumbuhkan dan mendidik anak-anak bangsa kita ini sesuai dengan jiwa dan juga sifat bangsanya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang baik dalam podcast ini yang bermanfaat, silahkan diambil. Ya kalau misalkan mungkin dirasa kurang bermanfaat dan juga kurang bagus, ya monggo, itu pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.